Sony, Bapak mau ngomong jujur sama kalian. Ini tentang rahasia yang tadinya Bapak pendam sendiri, tapi kali ini akan Bapak bicarakan pada kalian. Bapak takut tidak ada umur jika tidak bicara sekarang. Suasana mendadak tegang ketika Bapak berucap demikian. Aku menatap lekat pria cinta pertamaku itu. Begitupun dengan Sony dan ibu, kecuali Sanum. Putriku itu masih bermain di kamar. Terdengar dari suara dia yang bernyanyi di dalam sana. Hari masih pagi, tapi kami dibuat penasaran dengan apa yang akan Bapak sampaikan sekarang ini. Tentang apa, Pak? Tanyaku tidak sabar. Tentang uang. Aku lebih tidak mengerti. Sebenarnya uang yang Bapak berikan padamu saat itu juga yang Bapak belikan pada beberapa rak di rukomu itu bukan tabungan Bapak dan Ibu, melainkan dikasih Ibu Utami, ibunya Sony. Mama, aku dan Sony saling pandang, tidak pernah menyangka jika modal yang kudapat dari ibu mertua. Ibu pun demikian. Wanita itu menatap tak percaya pada suaminya. Kapan? Tanyaku lagi. Pada saat 2 hari setelah kalian menikah. Waktu itu Bu Utami menghubungi Bapak untuk bertemu. Dia meminta Bapak membujuk Ranum agar tidak mengakhiri pernikahan kalian. Bukan apa-apa, tapi karena Bu Utami sangat tahu jika Sony sudah menyukai kamu sejak dulu, ujar Bapak menjelaskan. Kini tatapanku berpindah pada Sony. Dia hanya menunduk, tidak berani menatapku. Jadi selama ini Mama tahu jika putra bungsunya menyukaiku. Ini sulit dipercaya. Mama bersandiwara, berpura-pura tidak tahu demi keutuhan rumah tanggaku bersama Mas Sandi waktu itu. Kenapa Bapak tidak cerita sama Ibu? Bapak mengusap wajah keriputnya. Dia melihat Ibu yang berada di sebelahnya. Bu, waktu itu Ibu masih tidak setuju dengan pernikahan putri kita. Jika Bapak membicarakan itu dengan Ibu, pasti Ibu akan berpikir buruk pada Bapak. Makanya Bapak tahan sendiri hingga sekaranglah waktu yang tepat untuk membahasnya. Ibu mendelikkan mata. Kami semua diam setelah Bapak menceritakan asal muasal uang modal yang dia berikan padaku. Yang jadi pertanyaanku sekarang, apakah Sony tahu tentang Mama yang memberikan modal pada Bapak? Jika iya, itu sangat keterlaluan. Dia memanfaatkan situasi dan kondisi waktu itu untuk tetap menjadi suamiku. Aku menoleh pada Sony, menatapnya tajam hingga ia menggelengkan kepala ke arahku. Apakah dia mengerti jika saat ini aku tengah menudingnya bersekongkol dengan Mama agar pernikahan ini mendapatkan dukungan dari Bapak? Pantas saja Bapak selalu kekeh mengatakan bertahan, pertahankan, dan terima dengan lapang pernikahan ini. Ternyata ada yang mendorong di belakangnya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kalian sudah sah jadi suami istri. Maka bersikaplah seperti seorang istri dan suami pada umumnya. Sony harus bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Begitupun dengan Ranum. Jadilah istri yang baik pula bagi suamimu. Mengerti? Aku tidak merespon ucapan Bapak. Demi Tuhan, ada rasa kecewa dari lubuk hatiku pada Bapak. Secara tidak langsung, dia telah menjualku pada Sony. Meskipun uangnya dia berikan padaku untuk modal, tapi kenyataan ini membuatku merasa direndahkan. Pak, Bu, kami pulang sekarang. Aku kembali berujar setelah beberapa saat saling diam. Ini masih pagi, Num. Matahari pun belum keluar, ujar Bapak menghalangi. Mau buka toko, Pak? Lebih pagi lebih baik, bukan? Biasanya di jam-jam segini suka ada yang datang juga. Sanum juga harus sekolah. Tidak ada seragam di sini, tuturku mencari alasan. Bapak dan Ibu mengangguk, mempersilahkan aku untuk pergi setelah beberapa alasan aku berikan. Teh manis yang kubuat belum sempat aku nikmati. Aku sudah tidak berselera lagi untuk meminumnya. Meskipun hanya 1 tegukan saja. Sanum aku panggil. Kami pun keluar dari rumah Ibu di saat langit masih sedikit gelap. Tidak ada pembicaraan antara aku dan Sony maupun dengan Sanum.
Putriku hanya sesekali menoleh ke kiri dan ke kanan, menikmati perjalanan yang masih pagi ini. Setibanya di ruko, aku menyuruh Sanum untuk mandi setelah tadi sempat memasak air hangat untuknya. Sedangkan Sony, dia sibuk membuka toko, menurunkan barang, lalu menyapu lantai agar terlihat bersih. Aku menyandarkan punggung pada folding gate yang sudah digeser, melihat pada Sony yang kini tengah menata tabung gas. "Kamu tahu tentang uang itu?" tanyaku akhirnya. Sony menoleh. "Uang apa, Mbak?" tanyanya. "Dari Mama yang diberikan pada Bapak." Sony menghentikan pergerakannya. Dia menghampiri aku yang bersih dekap dada, menatap, tak memalingkan pandangan darinya. "Aku tidak tahu, Mbak. Aku pun baru dengar tadi dari Bapak." "Yakin?" tanyaku lagi. "Demi Tuhan, Mbak. Aku pun kaget saat tadi Bapak bicara kayak gitu. Mama tidak cerita apapun tentang uang itu." "Aku tidak percaya. Kamu tidak tahu, Son. Jika soal perasaan saja kamu bisa cerita sama Mama, apalagi soal pernikahan. Kamu yang minta Mama buat menyogok Bapak agar pernikahan ini tetap berlanjut." "Astagfirullah, Mbak. Aku tidak seperti itu. Aku tidak tahu sama sekali mengenai uang pembicaraan Bapak dan Mama, apalagi permintaan Mama pada Bapak. Demi Tuhan, aku tidak tahu." Aku mengalihkan pandangan dari Sony pada jalanan yang sudah mulai ramai oleh kendaraan. Pria yang berdiri di depanku, kini dia berjalan semakin mendekat. Aku kembali melihat dia yang wajahnya sudah tidak setenang tadi. Ada guratan kekecewaan di sana saat mata itu menatap mataku. "Kamu memang tidak akan pernah percaya padaku, Mbak, karena di dalam hatimu hanya melihat keburukan yang ada pada diriku." Sony berlalu dari pandanganku setelah mengucapkan kalimat tersebut. Aku bergeming, seraya menatap punggung yang kini sudah menghilang terhalang tangga. Ku embuskan nafas kasar, seraya masuk ke dapur. Beberapa saat aku duduk merenung, memikirkan perkataanku tadi. Ada rasa tidak enak karena telah membuat Sony kecewa. Aku pun tidak tahu dengan perasaan ini. Tadi aku menggebu mengatakan tentang dia yang terlibat dalam uang sogokan itu. Tapi sekarang justru aku merasa menyesal mengucapkan kata yang mungkin menyakiti hatinya. "Bunda, iketin rambut aku," pinta putriku yang sudah memakai seragam sekolahnya. "Mau iket berapa?" tanyaku, menyuruh dia duduk di kursi kosong di sampingku. "Satu saja, biar cepet." Aku pun mulai menyisir rambut Sanum dan mengikatnya. Saat tengah memasangkan pita, Sony datang dan menghampiri kompor. Dia bertanya pada putriku, ingin membawa bekal apa hari ini ke sekolah. Dia hanya bicara pada putriku dan mengabaikan aku. "Mau susu kotak sama biskuit aja, Om," ujar Sanum singkat. "Apalagi?" tanya Sony kembali. Buah anggur kalau ada." Putriku menutup mulut karena tahu sebenarnya tidak ada buah itu di rumah ini. Tanpa penolakan, Sony langsung menyanggupi keinginan putriku. Masih dengan tidak mengajakku bicara, Sony pergi mengendarai motornya. Meskipun tidak bilang akan kemana, tapi aku tahu jika dia hendak ke pasar. Ada rasa tak biasa ketika tidak bertegur sapa dengan pria itu. Biasanya Sony selalu bertanya apa yang ingin ku beli dari pasar, atau paling tidak dia menawarkan makanan, jajanan pasar, atau sayur lainnya. Sekarang tidak, dia begitu dingin padaku. Padahal baru beberapa menit saja seperti itu sudah membuatku tidak nyaman. Ada apa dengan diriku ini? "Bunda?" "Iya sayang." Aku merapikan bagian atas rambut putriku. "Apa Om Sony itu ayah tiri aku?" Aku tersentak kaget dengan pertanyaan yang dilontarkan Sanum. Dari mana dia tahu tentang sebutan ayah tiri? "Kata siapa sayang?" Aku balik bertanya. "Kata teman-teman Sanum, Bunda sama ayah sudah cerai, makanya tidak tinggal bareng lagi. Terus Bunda nikah lagi sama Om Sony, dan sekarang Om Sony jadi ayah tiri Sanum. Benar kan Bunda?"
Dadaku bertalu-talu mendengar perkataan Sanum yang memang benar adanya. Aku sama sekali tidak menyangka jika putriku akan mengetahui serinci itu tentang hubungan rumit yang sekarang ku jalani. Teman mana yang sudah menjelaskan itu semua pada putriku? Aku tidak bisa berkata-kata, hanya mampu diam seraya melihat wajah polos Sanum yang juga menatapku lekat. Bunda, kok diam? Apa aku salah? Tanyanya lagi. Aku menggelengkan kepala. Bunda mau tanya? Boleh. Sanum menganggukkan kepala. Sanum tahu dari mana tentang cerai dan ayah tiri. Dia terlihat berpikir, lalu memperbaiki letak duduknya hingga berhadapan denganku. Dari Tasya, ayah dan ibu Tasya cerai. Mereka tidak tinggal satu rumah lagi kayak dulu. Terus ibunya nikah lagi sama orang lain. Tapi Bunda, ayah tiri Tasya tidak baik. Katanya suka marahin Tasya. Aku kasihan sama dia. Oh Tuhan, haruskah melibatkan anak dalam masalah rumah tangga? Miris sekali aku mendengar cerita Sanum kali ini. Apa di dalam otak putriku ayah tiri itu jahat? Terus Sanum pun cerita sama dia tentang ayah yang tidak tinggal sama kita. Aku kembali bertanya. Iya dong, tapi Sanum juga cerita sama Tasya kalau Om Sony itu baik, tidak seperti ayah tirinya Tasya. Jadi Sanum seneng punya ayah tiri, ujar Sanum seraya menggoyang-goyangkan pundaknya. Aku bingung antara harus senang atau sedih. Memang tidak seharusnya menceritakan tentang perceraian orang tua pada anak yang masih kecil. Namun tidak aku lihat kesedihan dari wajah Sanum saat dia membahas ini. Dia justru terlihat santai mengakui Sony sebagai ayah sambungnya. Mungkin karena orang terdekatnya lah yang menggantikan peran ayahnya di sini. Kalau orang lain yang baru dikenal, belum tentu Sanum akan sesantai sekarang. Sanum, anggurnya gak ada yang warna ungu, tapi yang hijau. Gimana? Aku dan Sanum menoleh ke ambang pintu di mana Sony berdiri dengan anggur di sebelah tangannya. Tangan satunya lagi memegang plastik hitam, entah berisikan apa. Gak apa-apa Om, itu juga enak kok. Sanum menjawab santai. Sony langsung mencuci buah anggur tersebut, lalu memasukkannya ke dalam kotak bekal milik Sanum. Dia seperti seorang ayah sungguhan, menata keperluan Sanum hingga semuanya sudah lengkap. Dia juga menyuruh putriku untuk segera bersiap-siap pergi ke sekolah. Son, ini apa? Tanyaku, menunjuk plastik yang dia simpan di meja. Kamu buka sendirilah, Mbak. Aku mengerucutkan bibir mendengar kata-kata dingin dari Sony. Begitukah jika dia sedang marah? Oke, aku harus bisa membiasakan diri dengan marahnya. Tidak ada inisiatif untuk membukakan gitu? Tanyaku lagi. Dia yang tengah menyeduh kopi membalikkan badan menatapku yang duduk melipat tangan di meja. Sony tidak bicara. Dia membawa kopi hitamnya melewatiku. Namun saat dia sudah di ambang pintu, aku memanggilnya hingga pria itu menoleh ke arahku. Maaf, kataku singkat. Dia mengerutkan kening. Apa Mbak? Tanyanya. Aku minta maaf untuk kata-kataku tadi yang mungkin melukai perasaanmu. Aku tidak ada niat untuk menuduhmu. Aku tidak dengar. Apa barusan? Aku dibuat jengkel oleh sikap Sony yang berpura-pura. Aku bangkit dari dudukku, menghampiri dia yang berdiri, seraya memegang cangkir kopi. Maaf, ulangku lagi, saat sudah berada di depannya. Lebih keras lagi. Aku masih gak dengar, ujar Sony menjengkelkan. Aku berjinjit, seraya memegang sebelah lengan Sony agar bibirku semakin dekat dengan telinganya. Ma, cup, mataku membulat sempurna saat bibir yang siap berucap malah bersentuhan dengan bibirnya. Sony sengaja menoleh hingga sesuatu yang mendebarkan terjadi begitu saja. Singkat tapi melekat. Aku maafkan, Mbak istri. Sony berlalu meninggalkan diriku yang membeku. Bersambung.